Haleluya, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran live ibadah pada saat sore hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun Anda berada saat sore hari ini. Bukan suatu kebetulan saat ini engkau melihat siaran ulang ini, siaran langsung ini. Tetapi saya percaya ketika Anda melihat siaran langsung ini, itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Mari kita satukan nanti dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk membawa korban syukur kami. Membawa pujian penyembahan kami. Yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu, ada kuasa, ada lawatan-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami, sanggup mengubahkan hidup kami, menjadi baru dan terus diperbarui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Mari sekali lagi katakan dengan hatimu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu sekali lagi di altar-Mu. Oh, menyembah-Mu. Oh, mari saat ini kita naikkan korban syukur, kita naikkan pujian penyembahan kita. Oh, terima kasih. Engkau baik, teramat baik. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya, oh Yesus, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, Yesus, biarlah saat sore hari ini Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap kami di tempat kami masing-masing. Oh, dimanapun kami berada, kami rindukan lawatan-Mu, kami rindukan kuasa Roh-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Oh, ya haleluya. Oh, Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh, oh, oh. Jamah hati kami Roh Kudus. Hanya Roh yang sanggup membangkitkan semangat kami. Hanya Roh yang sanggup menyembuhkan setiap luka yang kami derita, Tuhan Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, ada sukacita yang berlimpah yang dapat kami rasakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus. Mari sekali lagi katakan pujian dengan lembut, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin Yesus, terima kasih. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidup. Dengan imanmu katakan, come on, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih dahsyat lagi katakan pujian ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Katakan mengalir, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku sekali lagi, mengalirlah, oh Rohku. Katakan di hati kami, di hatiku, oh, oh, oh. Mari sekali lagi kita mau sembah Dia, kita mau berikan pujian yang terbaik pada saat sore hari ini. Oh, oh, terima kasih Yesus, haleluya. Oh, biarlah mulut kami memuji-Mu, biarlah mulut kami menyembah-Mu. Oh Yesus, kami rindukan lawatan Roh-Mu pada saat sore hari ini. Oh, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata. Oh, kami percaya. Terima kasih Yesus. Oh, bersama-sama katakan, God is so good. Yes, terima kasih Tuhan. God is so good, He's more than good. Oh, God is so good. We shout, yes. Bersama-sama katakan, Dia Allah baik, Dia Allah baik. Oh, Dia Allah baik, Dia Allah baik. Oh, Dia Allah baik, Dia baik. On it once. Kipo terus saja memuji Tuhan. Mari sama-sama jemaat di rumah katakan, Dia Allah baik. Yes, terima kasih Tuhan Yesus.
Dia Allah baik. Mari nyatakan dari hatimu. Dia Allah baik. Nyatakan dia baik pada saat sore hari ini. Dia Allahmu yang baik, yang sanggup melawat engkau. Mari bersama-sama dengan suatu suara katakan keluar. Dia Allah baik. Oh, dia Allah baik. He's more than good. Oh, dia Allah baik. Dia baik. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Mari saja jemaat katakan. Dia Allah baik. Oh, dia Allah baik. Oh, dia Allah baik. Allah baik. Dia baik. Bagiku katakan. Dia Allah baik. Dia baik. Bagiku sekali lagi katakan. Oh, dia Allah baik. Dia baik bagiku. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat pada saat sore hari buat Allah kita. Come on, haleluya. Terima kasih untuk kasih dan karunia Tuhan hingga kami ada pada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Yes. Kami tidak melihat seberapa orang yang hadir ataupun seberapa banyak yang menyaksikan siaran online ini. Tetapi apa yang kami lakukan pada saat ini adalah bukti kesetiaan kami kepada Tuhan. Bukti kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Ajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, agar lewat kelas discipleship ini kami semakin dimuridkan oleh Engkau. Amin. Dan biarlah kami juga semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saya menyapa saudara terkasih juga yang menyaksikan siaran ini secara online. Kembali bertemu dengan gereja kami GBI Kepanjen. Pada hari Jumat ini kita akan memasuki pengajaran yang ketiga dari kelas pemuritan, ya, kelas discipleship. Discipleship class adalah suatu ibadah yang dirancang dalam bentuk komunikasi dua arah, ya. Jadi kalau hari Minggu biasanya dalam khotbah hanya komunikasi satu arah, hamba Tuhan atau pendeta menyampaikan firman Tuhan, tetapi pada hari Jumat ini bentuk komunikasinya bisa dua arah. Jemaat bisa bertanya sekiranya ada hal yang tidak dipahami, ya. Dan pada hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga. Materi yang ketiga dalam discipleship dari 15 seri yang telah saya siapkan, ya. Materi yang pertama kita telah belajar tentang keselamatan. Materi yang kedua kita telah belajar tentang saya indah di mata Tuhan, ya. Saudara, bagaimanapun keadaan saudara, seburuk apapun masa lalu saudara, saudara indah di mata Tuhan. Ya, setuju dengan saya katakan amin. Kita indah di mata Tuhan, ya. Dia tidak melihat rupamu, dia tidak melihat warna kulitmu, dia tidak melihat rambutmu, entah ada keriting, lurus, gimbal. Dia mengasihi saudara. Dan sebagai bukti kasihnya, dia rela mati bagi saudara. Dia rela naik ke atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dan pada materi yang ketiga ini, kita akan belajar tentang pertobatan.
atau dalam bahasa Yunaninya metanoia. Di materi pertama saya telah sampaikan bahwa keselamatan adalah rancangan Allah. Rancangan Allah Bapa yang dieksekusi oleh Yesus Kristus. Ya, yang terus ditopang hingga hari ini oleh Allah Roh Kudus. Keselamatan hanya bisa saudara dan saya terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pelayanan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena persembahan saudara, tetapi semuanya itu diberikan Allah secara cuma-cuma. Keselamatan itu bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan. Dia berikan kepada siapa dia mau. Dia berikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada mereka yang serius mencari Tuhan. Mereka yang serius mau melakukan firman Tuhan. Mereka yang serius mau berbuah bagi Tuhan. Kepada mereka inilah Tuhan berikan anugerah keselamatan. Lalu saya sempat menyinggung bahwa kita ini indah. Tuhan tidak, yang dia kehendaki bukanlah persembahan tetapi pertobatan. Jangan mentang-mentang kita indah, jangan mentang-mentang Tuhan mengasihi kita, lalu kita merasa kita tidak perlu bertobat. Jangan kita merasa, wah kalau kayak begitu kita bisa bebas, yang penting saya sudah dibaptis. Dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kekristenan saudara dan saya bukanlah berawal dari baptisan. Kekristenan saudara dan saya dimulai dari sejak saudara dan saya bertobat. Nah, cuma seringkali di dalam kehidupan ini orang seringkali tidak mengerti perbedaan antara menyesal dan bertobat. Apa perbedaannya? Menyesal dan bertobat. Orang seringkali bingung antara menyesal dan bertobat. Sehingga hidupnya begitu-begitu aja karena dia tidak mengerti apa itu menyesal. Nah, di dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga saya bacakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas menyesal. Tapi dia tidak bertobat. Kalau begitu apa itu bertobat? Bertobat itu bukan menyesal. Memang dalam unsur pertobatan ada penyesalan. Tetapi menyesal itu sebuah atau sesuatu yang pasif. Sedangkan bertobat itu aktif. Dosa Yudas tidak ada bedanya dengan dosa Petrus. Yudas dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ya, dengan harga 30 keping. Dia jual Yesus kepada imam-imam. Sedangkan Petrus dia menyangkal Yesus. 1 kali? No. 2, 3 kali. Tapi mengapa Petrus justru dipakai oleh Tuhan? Karena Petrus dia bukan hanya menyesal, tapi dia juga bertobat. Bertobat. Dalam penyesalan seringkali kita menyalahkan diri. Ketika kita menyesali sesuatu perbuatan, seringkali penyesalan itu malah membuat kita down, membuat kita jadi mundur. Waduh, saya salah ini, saya nyesel banget. Saya nyesel sekali saya sudah tampar dia.
atau saya sudah maki-maki dia. Kita hanya sampai pada tahap menyesal. Dan perasaan menyesal itu lama-kelamaan bisa membunuh kita. Tapi pertobatan itu berbeda. Pertobatan bukan hanya hancur hati, tetapi akhir dari sebuah pertobatan yaitu dia akan membangun diri. Karena pertobatan akan terlihat atau akan diikuti dengan sebuah pertumbuhan, akan diikuti dengan sebuah perbaikan kualitas hidup. Sedangkan penyesalan enggak. Dalam Matius 27, dalam bacaan tadi, Yudas menyesal, lalu ia kembalikan uang yang 30 perak itu pada imam-imam kepala dan tua-tua, ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab imam-imam, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dan terus sampai ke bawah, lalu kita temukan di dalam kisah ini bahwa dalam penyesalannya Yudas kemudian gantung diri. Saya rasa akhirnya akan berbeda kalau Yudas menyesal dan kemudian datang kepada Tuhan. Endingnya akan berbeda. Kita ambil kasus Petrus. Petrus 3 kali, loh kamu kan bukannya sama-sama, kamu bukannya muridnya dia. Bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Enggak. Saya rasa tidak ada daripada kita sampai menyangkal Tuhan kan. Ini dosanya sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Namun kita tahu ketika dia mendengar suara ayam berkokok, teringatlah Petrus, demikian Alkitab berkata, teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Dia menangis begitu rupa. Lalu apa yang dia lakukan? Petrus kemudian menyesali. Dia kembali pulang ke Galilea, ke tempat di mana pertama kali Yesus memanggil dia dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ketika Yesus bangkit, dia cari itu Tuhan Yesus. Dia berkata, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku. Dia cari Tuhan. Jadi tidak hanya berhenti sampai menyesal. Dia tidak berhenti dengan pulang ke Galilea, kemudian dia mengurung diri di kamar. Penyesalannya dia ikuti dengan sebuah sikap mencari Tuhan. Kapan dia mencarinya? Ketika Maria dan perempuan-perempuan Yerusalem memberitakan bahwa kubur sudah kosong. Alkitab berkata, Petrus salah satu orang yang langsung lompat lari ke kuburan. Dia lihat memang tidak ada. Sampai akhirnya kemudian Yesus menampakkan diri di depan para murid-murid. Suatu sikap yang berbeda. Itulah perbedaan menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat itu 2 hal yang berbeda. Sekali lagi, metanoia dalam bahasa Yunani berarti turning back atau kembali. Kalau saudara berbuat dosa, lalu saudara menyesal, tapi saudara tidak kembali, itu namanya cuti dari dosa. Cuti. Metanoia atau bertobat artinya engkau sudah salah, maka engkau harus rubah semuanya 180 derajat, engkau harus kembali. Engkau harus kembali. Ibaratnya kalau dari titik 0, ketika saudara berbuat dosa, saudara berjalan ke titik minus. Ketika saudara menyadari dosa saudara, penyesalan itu hanya berhenti tapi tidak kembali. Itu cuti, karena tetap saudara masih di daerah minus. Metanoia artinya dari minus itu saudara harus kembali melewati 0 lalu masuk ke kuadran positif. Itu bertobat. Oleh karena itu dalam proses pertobatan pasti ada tahapan.
Itulah yang tadi saya katakan. Dalam pertobatan pasti ada pertumbuhan, pasti ada perbaikan. Pasti, karena bergerak. Puji Tuhan kalau saudara bisa langsung lompat. Tapi pada intinya adalah engkau berbalik dari jalan-jalan saudara yang jahat. Berbalik dari perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat apa? Nah, seringkali kalau misalnya ada orang bertanya kepada Lael, kamu harus bertobat. Rio, kamu harus bertobat. Ada orang ngomong kayak gitu, kita langsung pikir, lu nuduh-nuduh gue tobat, lu udah tobat belum? Bisa gitu kan? Kayaknya kalau kita dengar kata bertobat, loh hang on, saya gak pernah ngebunuh orang kok. Saya gak pernah nyolong. Kayaknya kalau ada orang nyuruh kita bertobat, kita sakit hati. Kayaknya gue manusia yang paling buruk gitu loh. Ya enggak? Ketika saudara ditegur oleh orang terdekat, ayo kamu bertobat. Biasanya ada satu sikap pemberontakan karena kita berpikir kayaknya saya gak melakukan kejahatan apa-apa, saya gak ngerugiin siapa-siapa. Iya atau ya? Iya. Padahal itu hanya sebagian kecil dari makna bertobat. Bertobat itu bukan berarti kita berbalik, betul kita berbalik dari perbuatan jahat. Tetapi juga bertobat artinya kita harus mengubah pola pikir kita. Cara kita hidup, cara kita berpikir, gaya kita hidup. Kenapa orang begitu sering menganggap hidup ini berat? Nah, saya pernah sampaikan hukum fisika kan, bahwa gaya berbanding lurus dengan berat. Gaya berbanding lurus dengan berat. Semakin berat suatu benda, gayanya akan juga semakin lambat, ya kan? Berbanding lurus. Kalau hidup saudara berat, artinya saudara terlalu banyak gaya. Hukum fisika pun bisa jadi firman Tuhan. Saudara merasa hidup saya kok berat banget, jangan-jangan saudara kebanyakan gaya, makanya berat. Oleh karena itu, saudara pun harus bertobat. Jadi pertobatan bukan sekedar karena kita berbuat jahat, kita mencuri, ya itu memang harus bertobat. Tetapi seringkali ada dosa-dosa yang tidak kita sadari, yaitu pola pikir, gaya hidup, kasih. Mungkin saudara tidak mencuri, mungkin saudara tidak merugikan orang. Tapi jangan-jangan saudara seperti orang kaya dengan Lazarus. Tahu ada orang yang sedang kesusahan, tapi saudara menghindar, itu pun dosa. Itu dosa yang tidak disadari oleh manusia, yaitu ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ketika kita tidak punya kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam pertobatan? Pertobatan seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Nah, mari kita melihat dari Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-11. Mungkin saudara sudah sering mendengar kisah ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya akan bacakan. Ya, Lukas 15 ini mulai dari ayat yang pertama. Ini berbicara tentang hal kerajaan sorga, tentang pertobatan. Ya. Mulai ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia mulai melarat. Sampai sini dulu. Jadi di dalam kisah ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ada 2 orang anak. Ya, ada si sulung dan si bungsu. Si bungsu dengan kurang ajarnya, dia minta, Pak, padahal bapaknya belum mati. Pak, Bapak kan pasti sudah nyiapin warisan buat saya dengan
eh, anak yang sulung, mas saya atau abang saya, bro saya, koko saya, terserah bahasa saudara apa. Saya minta bagian saya. Salah nggak? Menurut saya sampai titik ini dia nggak salah. Dia nggak nyolong kok. Dia minta baik-baik sama bapaknya. Betul? Nggak salah sampai sini dia. Dia hanya meminta hakku. Dia tidak meminta yang bukan bagiannya. Berapa banyak dari orang-orang suka mengambil hak orang lain. Yang seharusnya bukan miliknya dia ambil. Anak yang bungsu ini enggak begitu. Dia hanya meminta haknya. Sekalipun mungkin momentumnya kurang ajar karena orang tuanya belum mati. Tetapi kalau orang tuanya rela, apa salahnya? Iya kan? Kalau orang tuanya rela pengen kasih, kan terserah orang tuanya. Dan ternyata di dalam perumpamaan ini ayahnya memberikan. Dan itu gak masalah. Lalu dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Yang dia jual hartanya dia. Dengan hidup berfoya-foya. Dia foya-foya gak nyolong kok. Dia gak nyolong. Yang dia habiskan uang dia sendiri kok. Lalu di mana letak dosanya? Nah, ini pertanyaannya. Di mana letak dosanya? Seringkali kan pertanyaannya itu, lalu dosanya di mana ya Pak? Dosanya adalah betul kalau dia membagi-bagikan kekayaannya itu, dia menghabiskan uangnya itu untuk sesuatu yang jelas, oke. Dosa dia cuma satu, hidup berfoya-foya. Saudara bisa mengerti hidup berfoya-foya. Di dalam makna yang aslinya berfoya-foya artinya dia habiskan untuk kesenangan dunia. Sikap hidup hedonisme. Inilah sikap hidup yang ada saat ini. Mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku Kristen cinta Tuhan, tapi dia tidak siap ketika Tuhan berkata, kamu harus menderita. Kebanyakan orang Kristen inginnya apa? Ketika dibaptis terima Tuhan, hidupnya kemudian dipulihkan, segala sesuatunya baik-baik saja, ekonomi diberkati, keluarga dipulihkan. Semuanya enak sampai akhir hidupnya. Itulah cita-cita semua orang Kristen atau kebanyakan orang Kristen. Ada yang punya cita-cita mau menderita? Gak ada. Karena cita-cita itulah pola kerja iblis. Kita diajak untuk mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Orang mati-matian, tumpuk uang, mati pun tidak dibawa. Lalu siapa yang menghabiskan? Siapa yang menikmati uang? Dia cari kenikmatan dunia ini, dia kejar semuanya. Harta, kekayaan, kuasa, dia kejar semuanya. Padahal semuanya itu Tuhan Yesus berkata, sia-sia. Kumpulkanlah harta di sorga. Orang tidak mau menderita. Orang lebih senang hidup senang-senang saja. Baik-baik saja. Dengar baik, Bapak Ibu sudah terkasih. Ketika saudara tidak mau menderita, artinya saudara sudah terikat dan saudara sudah cinta dengan dunia. Karena memang dunia mengajarkan orang yang menderita adalah orang yang kalah, orang yang menderita itu orang yang terpinggirkan, orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang bodoh itu yang menderita. Itulah yang dunia ajarkan. Tetapi firman Tuhan berkata,
bahwa saudara dan saya dipersatukan bukan saja di dalam kuasa kebangkitannya, tetapi saudara dan saya juga dipersatukan di dalam penderitaannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata tidak ada yang salah dengan menderita, asalkan engkau menderita bagi Kristus. Berapa banyak orang tidak mau memberitakan tentang Kristus supaya dirinya bisa diterima oleh orang lain. Berapa banyak orang yang takut memberitakan tentang Kristus karena dia mungkin takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap terlalu radikal lah, kamu fanatik lah, terlalu rohani lah. Ada berapa banyak orang Kristen yang takut kehilangan teman, takut hubungan dengan keluarga rusak, sehingga dia berdiam diri, tidak berani memberitakan tentang Kristus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Selanjutnya dikatakan, setelah dihabiskannya timbullah bencana kelaparan. Ada masalah. Jangan tolak masalah. Masalah adalah salah satu cara Tuhan untuk membawa saudara kembali kepadanya. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan engkau minta pada Tuhan, Tuhan angkat gunung masalah ini. Jangan, itu anak-anak. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk saudara dapat melewati gunung masalah. Itu yang lebih penting. Amin. Jangan minta Tuhan angkat gunung masalah ini. Kalau Tuhan angkat besok-besok ada gunung masalah, engkau tetap tidak bertumbuh, engkau tetap tidak kuat. Tetapi kalau engkau minta, Tuhan berikan saya kekuatan untuk dapat melewati gunung masalah ini, maka kapanpun ada masalah, engkau telah menjadi pribadi yang kuat. Engkau telah memiliki karakter yang hebat. Itu lebih penting. Itu yang Tuhan mau. Dalam bacaan ini Tuhan izinkan ada masalah bencana kelaparan, sehingga si bungsu ini lambat laun hartanya mulai habis dan mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ketika ada masalah, si bungsu berusaha menyelesaikan persoalannya dengan akal pikirannya sendiri. Inilah yang seringkali kita lakukan. Ada masalah bukannya kita sadar, tapi kita berusaha mengatasinya dengan kehebatan kita. Seringkali kita lebih bergantung pada kepintaran kita daripada kita berdoa kepada Tuhan, daripada kita berseru kepada Tuhan. Dan dalam kisah ini, segala usaha si bungsu tidak mengubah hidupnya. Hidupnya malah bukannya naik tetapi semakin turun. Dari seorang yang hebat, akhirnya dia menjadi seorang yang harus makan ampas babi. Ampas bukan daging babi. Daging babi saya suka. Ya, kalau daging babi ya enak. Ini ampasnya babi yang harus dia makan. Bayangkan, ketika Tuhan mengangkat engkau ketika saudara pertama kali lahir baru, dia mengangkat hidupmu. Dia mungkin memberkati dan memulihkan ekonomimu, memulihkan usahamu, pekerjaanmu, studimu dan lain semuanya. Tuhan pulihkan. Dan seringkali kita terlena dengan zona nyaman. Seringkali kita terlena. Dan karena kita terlena, akhirnya Tuhan harus izinkan saudara menghadapi suatu masalah seperti COVID-19 ini misalnya. Dia hancurkan semua pola pikir manusia. Dia hancurkan semua aturan-aturan dunia. Saya ada kenal beberapa orang yang tadinya pengusaha hebat, hancur lebur semuanya. Hancur lebur. Lewat COVID. Waktu awal-awal terjadi, oh nggak apa-apa, cuman sebentar kok, sebulan, 2 bulan, 3 bulan.
Natonya sampai hari ini belum selesai. Habis semuanya. Bukan Tuhan benci. Sekali lagi, bukan Tuhan membenci. Tapi terkadang untuk membentuk kita kembali, dia harus hancurkan kita. Seperti si bungsu, dia hancurkan. Ayat selanjutnya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Hal pertama kalau saudara mau bertobat, yaitu saudara harus sadar akan kesalahan saudara. Saudara harus menyadari, apa ya kesalahan saya? Saudara harus sadar dulu. Karena kalau saudara sekedar berdoa, Tuhan ampuni dosa kesalahan saya, tapi saudara enggak, itu hanya lip service doang, itu hanya bahasa di bibir saja, tapi saudara tidak tahu kesalahan yang mana ya pokoknya saya sudah minta ampun. Itu hanya lip service. Saya selalu mengajarkan jemaat, kalau engkau berdoa minta ampun sama Tuhan akan dosa kesalahanmu, katakanlah secara jelas dosa yang mana. Jangan hanya dirapel, ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Yang mana kata Tuhan? Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin engkau sadar enggak dengan dosamu itu? Engkau sadar enggak? Seringkali kita enggak sadar. Ini yang bahaya. Ketika saya berbuat dosa, ini pengakuan saya pribadi. Seringkali saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun atas dosa yang saya lakukan, misalnya dosa A. Dan saya selalu ikuti dengan kata-kata, Tuhan tolong jangan keraskan hati saya ini. Karena kalau hati sudah keras, ketika kita berbuat dosa, kita sudah biasa saja. Enggak ada perasaan bersalah. Biasa aja. Ini yang bahaya. Jadi dalam hal bertobat, pertama sadari dulu apa kesalahanmu. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya hanya akan bahas tentang anak bungsu ini saja. Ya, saya tidak sampai di ayat selanjutnya berbicara tentang anak yang sulung. Nah, pertobatan harus seperti si anak bungsu dalam perumpamaan ini. Dia sadar. Lalu yang kedua apa? Dia datang mencari bapaknya. Banyak orang kadang-kadang dia sadar akan dosanya, tapi dia nggak mau datang kepada Tuhan. Bukan karena dia nggak mau, tetapi karena orang-orang ini telah ditipu oleh iblis. Iblis ingat, iblis paling ingat akan masa lalu kita. Ya. Dan yang kedua, iblis paling ingat dengan dosa-dosa kita. Nah, itu. Bahkan saudara aja mungkin sudah lupa dengan dosa saudara. Iblis ingat.
Sehingga ketika kita jatuh di dalam dosa, iblis akan berkata, lo udah gak layak jadi anak Tuhan, gak layak pelayanan, gak pantas. Sehingga kita kemudian didakwa, iya, saya gak pantas, iya saya kotor banget. Ada seorang anak muda waktu kami ketika saya dan istri kami sebagai youth pastor di sebuah gereja sebelum kami menjadi gembala. Anak muda ini tidak mau memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena dia bilang, dia manggil saya kakak, kak, karena saya merasa saya ini masih berdosa. Nanti kalau saya sudah bereskan hidup saya, baru saya mau dibaptis. Bapak Ibu sudah terkasih, inilah salah satu tipuan iblis. Mencegah saudara untuk datang kepada Tuhan. Dalam kasus ini orang, dalam hal yang saya ceritakan tadi adalah orang yang tidak mau dibaptis. Padahal kita tahu sampai mati pun kita akan terus bergumul dengan dosa. Sampai mati pun. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Roma 6 berkata, dan upah dosa adalah maut. Semua orang sudah berdosa. Sampai mati pun saudara dan saya akan terus bergumul sama dosa. Oleh karena itu kita minta bertobat, kita minta ampun. Itu bukan hanya sekali, tetapi setiap hari kita minta ampun. Iblis seringkali memainkan pikiran kita dengan berkata, kamu sudah kotor, sudah najis di hadapan Tuhan. Sehingga kita gak mau datang. Atau mungkin ada juga yang ditakut-takutin, aduh kamu datang makin kamu didakwa terus dengan si iblis. Nanti Tuhan akan hukum kamu, Tuhan akan hancurkan kamu dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita menyadari dosa kesalahan kita, seringkali iblis mencegah kita untuk datang kepada Tuhan. Mencegah kita untuk kembali. Ketika si bungsu menyadari, ibaratnya dia menyesal gitu ya. Tapi dia kan belum kembali kan? Dia belum kembali. Ada tantangan ketika kita menyadari dosa kesalahan kita, ketika kita mau bertobat, pasti ada tantangan. Disitulah Tuhan akan lihat. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, engkau akan berbalik. Engkau akan mencari Tuhan, seperti si bungsu ini mencari bapaknya. Dia datang kepada bapaknya dengan berkata apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Artinya di dalam pertobatan pasti ada hancur hati. Ya, ada hancur hati. Firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai tidak dia patahkan. Sehancur apapun dosa kesalahanmu, Tuhan tidak akan tolak. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni, Dia akan memulihkan, Dia akan menguduskan kau kembali. Jadi tahapan dalam pertobatan adalah engkau harus sadar, engkau harus menyesal akan dosamu, engkau harus sadar kau salah. Kau harus sadar dulu kau berdosa. Kedua adalah kau datang cari Tuhan. Datanglah dengan hancur hati kepada Tuhan. Inilah 3 hal yang paling penting di dalam pertobatan. Hancur hati. Dan yang keempat yang perlu saya tambahkan, setiap dosa pasti diampuni. Amin. Tapi pengampunan tidak menghilangkan konsekuensi. Waduh, saya udah hamilin anak orang nih, ya kan?
sering seks bebas, ya, seks bebas. Ya, sekali, dua kali, oh ya puji Tuhan, Tuhan selalu jaga sehingga tidak hamil gitu kan. Wah, kurang ajar ini. Puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga sehingga sekalipun kami hubungan seks bebas tidak pernah hamil. Hingga satu ketika hamil, pacarnya ini belum jadi istri. Dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi apakah pengampunan Tuhan tiba-tiba janin di dalam di dalam tubuh pacar itu hilang? Tidak. Ini yang harus kita mengerti. Seringkali orang minta ampun sama Tuhan dengan harapan apa? Tidak ada konsekuensi dari dosa. Lolos dari hukuman. Hei bos, gak begitu bos. Pengampunan memang diberikan, konsekuensi tetap harus dijalankan. Itulah mengapa dia disebut Allah yang penuh kasih, tapi di saat yang bersamaan dia juga Allah yang bisa menghukum. Itulah keadilan Allah.